Mudah-mudahan apa yang kita fokuskan pada malam hari ini bisa dapat buat kita semuanya. Nah, selama mengikuti insya Allah 30 menit ke depan, teman-teman mohon kesediaannya untuk mematikan audionya. Karena kalau saya pakai mikrofon seperti ini, otomatis saya nggak bisa dengar suara kalian, tapi teman-teman mungkin akan dengar suara dari teman-teman yang lain. Oke, saya akan bantu mute all dulu. Oke, baik. Saya ucapin selamat datang untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Sesuai dengan topik kita pada fokus grup kita malam hari ini, saya akan memberikan inti daripada kelas online coaching atau NC virtual. Ya, jadi ini adalah mesin daripada kelas online kita, teman-teman ya. Nah, mari saya buka slide-nya. Oke. Jadi kameranya teman-teman kalau lagi materi boleh dimatiin aja. Silakan dimatikan aja untuk menghemat bandwidth ya. Kemudian chatnya juga di silent, audionya di silent aja. Oke. Jadi judulnya pada malam hari ini adalah topik edukasi di kelas dan sinyal closing. Asik. Ya kan? Baik, kita mulai ya. Jadi gini. Edukasi itu teman-teman adalah follow up yang kekinian ya. Saya 19 tahun di Herbalife, itu saya belajar follow up langsung dari Mbak Marina, sponsor saya ya. Jadi dulu di Herbalife pada zaman itu tuh belum ada yang namanya telepon, smartphone belum ada. Yang ada waktu itu pager, ya Motorola dan seterusnya. Jadi caranya Mbak Marina memfollow up kami itu adalah melalui telepon rumah, ya, dan melalui pager itu. Nah, kebetulan teman-teman yang di follow up sama Mbak Marina itu sebetulnya adalah orang tua saya. Karena yang pertama kali alasan saya di Herbalife adalah saya join di Herbalife itu sebetulnya adalah untuk orang tua. Orang tua saya supaya bisa turun berat badan, mereka nggak punya masalah dengan kegemukan ya. Lalu saya jadi member, orang tua saya jadi customer gitu, ya. Nah, oke. Terus kemudian Mbak Marina ini saya lihat waktu itu ya tahun 2001 itu belum ada yang namanya informasi produk. Belum ada. Yang dalam bentuk buku itu belum ada, ya. Kemudian yang menjelaskan tentang produk itu juga minim sekali. Ya, untuk follow up itu cuma ditulis dalam selembar kertas. Lalu kemudian cara menggunakan produk itu hanya dituliskan di labelnya shake dengan menggunakan spidol seperti caranya Mark Hughes. Jadi Mark Hughes itu kalau nulis nulis cara pemakaian produk itu di label shake. Misalnya untuk turun berat badan caranya cuma satu, dia nulis ini ya 1, 2, 3, 4. 1 kali makan normal, 2 kali minum shake, 3 kali tablet, 4 liter air putih gitu doang. Terus untuk naik berat badan 34, 34. 3 kali minum shake, 4 kali makan normal, 3 kali minum tablet, 4 liter air. Cuman ada di shake aja. Nah, saya ingat banget teman-teman, ketika Awi sudah jadi supervisor, di bulan pertama, Februari itu jadi supervisor, di bulan Maret, saya langsung jadi world team. Cara saya waktu itu jadi world team hanya dalam waktu 2 bulan, karena gini, bulan pertama saya jadi supervisor itu kan tusuk sate. Tusuk sate, sebelumnya sudah di follow up sama Mbak Marina. Ya, saya sorry ya, saya ceritain dulu tentang follow up. Jadi Mbak Marina tuh follow up teman-teman sejak kita mulai pakai produk tanggal 5 Januari, itu di follow up terus tuh hari pertama, hari ketiga. Nah, caranya adalah beliau telepon, dia tanya, Pak Jack, tadi pagi minum shake-nya dicampur apa? Gitu ya. Cara follow up-nya gitu. Terus saya lupa jelasin juga, ketika serah terima barang, Mbak Marina itu menyerahkan produknya ke ayah saya, itu ayah saya itu langsung diajarin ngocok-ngocok shake-nya, kemudian buka tabletnya diajarin, Pak ini fibernya 2, lipobonnya 1, selulosnya 1, diminum sekaligus 4 ya Pak, pagi sekali, siang sekali, malam sekali, dikasih tahu kayak gitu. Terus dikasih tahu juga dibikin teh sama aloe dalam satu botol 1,5 liter, NAD-nya 1, termonya 2, kemudian aloe-nya 6 tutup botol. Itu ingat banget. Oke, lalu kemudian ayah saya difoto. Sebelum difoto, diukur tuh lingkar dada, lingkar pinggang,
lingkar pinggul, paha, dan lengan. Dan ngomong-ngomong itu, beliau ngukur kayak gitu, itu pada saat selesai HOM. Selesai HOM di di Hotel Sahid, Candi Dieng, itu ditimbang, diukur, kemudian difoto. Foto tampak depan, foto tampak samping, ibu saya juga begitu. Nah, setelah kita pulang, hari pertama Mbak Marina ngecek, Pak Jack minum shake-nya dicampur sama apa, gitu ya. Hari ketiga juga sama, hari ketujuh juga sama. Dan kebetulan sekali teman-teman, kita itu ketika HOM, kita memang langsung beli tiket STS tanggal 27 Januari itu memang ada STS. Akhirnya kita datang ke STS, saya, Bapak, Ibu, kemudian saya ajak teman SMP saya satu, teman kuliah saya satu, jadi kami berlima ada di STS itu. Nah, pulang dari STS, Mbak Marina bilang begini, Pak Jack, saya ingin saya hari Senin mau ke rumah Pak Jack. Saya pengen jelasin tentang diskon yang paling tinggi di Herbalife. Boleh ya nanti Marina main ke rumah gitu. Oke. Terus hari yang ditentukan Mbak Marina datang ke rumah. Nah, memang betul teman-teman, untuk orang yang pertama kali ikut STS, kita sama sekali nggak mendapatkan inti daripada acara tersebut. Kecuali kita hanya terfokus pada, ini orang ramai banget ya, ada yang tepuk tangan, ada yang turun sekian, ada yang ini gitu. Jadi nggak langsung bisa diharapkan ya ngerti semua gitu. Makanya teman-teman kalau misalkan mengundang orang di STS, teman-teman harus rajin juga untuk follow up ya, apalagi untuk menjelaskan tentang produknya, cara pakai produknya, kemudian marketing plan-nya juga. And then Mbak Marina datang ke rumah, yang dilakukan adalah Mbak Marina nanya apa yang didapatkan ketika hadir di STS, kesannya apa aja. Ini salah satu bentuk follow up ya teman-teman. Salah satu bentuk follow up ini begini. Lalu kemudian Mbak Marina jelasin lagi tentang marketing plan. Dan singkat cerita, setelah dari marketing plan itu, ayah saya memutuskan, ya udah, saya kepengen jadi supervisor. Dulu teman-teman, cara jadi supervisor itu cuma 2. 1 bulan atau 2 bulan. Kalau sekarang kan jadi supervisor bisa 12 bulan teman-teman ya. Ayah saya milih, ya ngapain 2 bulan kalau bisa 1 bulan gitu. Ya udah, caranya 1 bulan gimana? Oke, bisa sendirian, bisa tusuk sate. Ya udah, pengen berdua, akhirnya tusuk sate ya teman-teman. Nah, jadi ayah saya kan saya sponsori nih. Ini saya, ini ayah saya nih. Jadi ayah saya melakukan 4.000 volume point, itu gesek pakai kartu kredit dengan diskon 42%. Saya kan nggak punya duit, boro-boro punya, ya pokoknya nggak punya duit deh, join di Herbalife nggak punya modal sama sekali. Serius, gue nggak punya modal sama sekali. Orang beli HMP aja nggak ada di modal, orang dimodalin sama ayah saya. Oke, jadi 4.000 promo point dengan diskon 42%, pakai kartu kredit ayah saya. Yang atas nih, untuk jadi supervisor kan harus melakukan 1.000 poin kan. Nah, 1.000 promo point itu sudah beli dengan 50%. Ini pun dengan kartu kredit orang tua saya. Akhirnya kami pulang, ini dilakukan di Menara Dea, hanya dalam waktu 3 jam, ayah saya berhasil beli produk senilai 5.000 volume point, dibawa semua ke rumah berkaleng, berkotak-kotak banyak banget gitu ya. Oke, itulah hasil dari Mbak Marina memfollow up orang tua saya selama tanggal 5 sampai tanggal 27 Januari. Beliau mendapatkan hasil produk itu turun 11 kilo, teman-teman. Jadi orang tua saya itu pada saat datang ke STS, beliau sudah happy karena dia udah merasakan hasil produknya. Ketika diajak ke STS, diterangkan lagi tentang marketing plan, ayah saya mikirnya gini, iya ya, daripada saya harus ngeluarin duit untuk operasi jantung, karena ayah saya itu awalnya punya pembengkakan jantung, teman-teman. Ketika dia gendut, dia bolak-balik tuh rumah sakit Pertamina hanya untuk masalah jantungnya. Dokternya selalu bilang, Bapak harus turun berat badan, gitu. Daripada nanti Bapak kena serangan jantung, pasang ring, ya kan, biayanya ratusan juta, gitu. Nah, ayah saya melihat investasi untuk jadi supervisor waktu itu 40 juta, dengan 4.000 volume point itu masih sangat murah, apalagi dengan ditambah lagi dengan 1.000 volume point saya, kira-kira sekitar 50 juta totalnya dengan kartu kredit gitu ya. Itu masih sangat murah teman-teman dibandingkan risiko yang dia bilang untuk menambah untuk pasang operasi ring jantung. Nah, jadi orang tua saya mikirnya gitu. Ya udah, aku beli aja dulu semuanya. Toh saya perlu, saya makan semuanya. Kan saya programnya panjang. Nih,
Dia bisa mikir kayak gitu teman-teman karena udah diedukasi sama Mbak Marina dengan follow up. Ya, sudah diedukasi dengan Mbak Marina dengan follow up. Lalu kemudian datang ke STS, dapat semangatnya, dia lihat gambaran besar, banyak orang yang sukses di Herbalife, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan itu semuanya. Walaupun teman-teman sekarang, walaupun orang tua saya itu menjalankan bisnis di Herbalife hanya 8 bulan pertama, nggak sampai 1 tahun, tapi dia memberikan sebuah legacy. Legacy itu apa ya? Memberikan sebuah warisan yang saya bilang sih ya, saya sangat berterima kasih sama beliau, bersyukur banget. Soalnya kalau beliau nggak melakukan seperti itu, mungkin saya nggak ada di Herbalife juga. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita saya pikir-pikir kenapa saya ada di Herbalife sampai saat ini ya, selalu ada andil daripada orang tua kita, sponsor kita gitu. Nah oke ya, saya lanjutin. Jadi bulan pertama Februari saya jadi supervisor, 3 jam aja. Nah, lalu kemudian di bulan berikutnya saya jadi wall team. Bingung kan? Wall team itu kan 4 bulan ya, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500 gitu kan. Kalau saya cuma 2 bulan aja jadi wall team. Apa yang terjadi? Selama bulan Februari, bokap gue cerita nih ke teman-temannya. Kan dari bulan sejak pakai produk, sejak tanggal 5 Januari sampai STS itu, ayah saya kan sudah turun berat badan. Beliau masih kerja di Pertamina, terus banyak yang tanya, Pak Jack bisa turun sekian pakai apa? Singkat cerita, bokap gue punya pelanggannya juga minum produk yang sama dengan apa yang dipakai oleh ayah saya. Ayah saya pakai shake, waktu itu ya produknya lengkap deh semuanya. Teman-temannya pada tanya, Pak Jack minum apa? Minum ini. Sebanyak ini, kata teman-temannya gitu. Iya, kayak gini. Pokoknya kalau hasilnya seperti Pak Jack, saya mau. Teman-temannya nggak nanya harga. Ini ajaibnya ya. Nggak nanya harga, cuma nanya, Bapak pakai apa? Ini pakai yang lengkap. Kebetulan aja pakai yang lengkap. Coba kalau bokap gue misalkan pakai yang nggak lengkap atau pakai yang basic. Mungkin teman-temannya pakai basic juga semuanya. Nah, jadi singkatnya, teman-temannya itu pada menggunakan paket yang sama dengan bokap, lengkap semuanya. Terus kemudian ayah saya juga melakukan follow up nih kepada customer-nya di follow up. Nah, yang ayah saya tahu follow up itu kan seperti Mbak Marina ajarin. Sebelum ketika serah terima produk, kemudian ditimbang, diukur lingkar-lingkarnya, difoto, tampak depan, tampak samping. Terus ayah saya taunya follow up itu kemudian customer-nya ini diajak beli tiket STS. Yuk Pak, kita ke STS nih, besok ada lagi di Hotel Indonesia. Nah, kebetulan teman-teman, di Hotel Indonesia saya jadi pembicara STS nih, belajar. Saya disuruh bawain nutrisi, teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau boleh jujur nih, asal-usul ada materi STS tentang nutrisi di Herbalife waktu itu, khususnya materi tentang detoksifikasi, air putih, PCE itu, Positive Cleansing Effect, itu sebetulnya orang pertama yang membawakan itu ke STS adalah saya sebetulnya. Kalau informasi produk nih, informasi produk, itu yang bikin slide-nya waktu itu adalah sponsor aku, Mbak Marina. Ya, aku tiru abis, tinggal masukin ke PowerPoint, terus setelah itu baru deh masalah detoksifikasi itu saya yang bikin. Detoksifikasi yang terjadi begini-begini, kemudian kalau ngerasa pusing, ada apa itu saya begini gitu ya. Nah, itu saya yang bikin. Kemudian marketing plan. Nah, marketing plan itu ingat banget yang bikin itu adalah Pak Mulyo Hadi, almarhum ya. Nah, terus singkat cerita teman-teman, customer ayah saya itu datang ke STS. Dia datang ke STS. Tahu nggak teman-teman, habis STS apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Customer ayah saya memutuskan untuk apa? Untuk menjadi supervisor juga. Seperti bokap gue. Kan setelah STS itu, di akhir acara, posisi terbaik untuk menjalankan bisnis Herbalife adalah supervisor gitu ya. Nah, siapa di sini yang belum tahu caranya, tapi pengen jadi supervisor, silakan maju ke panggung, kan gitu. Nah, customer ayah saya nanya, Pak Jack udah supervisor belum? Udah kan direkognisi tuh supervisor baru. Wah, ya udah 50% diskonnya gitu kan. Maju deh. Maju nih teman-teman. Ada 5 orang.
Ada 5 orang yang maju ke depan, itu semuanya tamu ayah saya. Nah, apa yang terjadi ketika habis STS, ayah saya ditemenin sama Mbak Marina, itu dijelasin marketing plan. Apa yang terjadi, tebak teman-teman semua? Apa yang terjadi? 5 orang teman ayah saya ini, mereka memutuskan melakukan 4.000 volume point menggunakan kartu kreditnya untuk jadi supervisor. Oh, bayangin tuh teman-teman, 5 dikali 4.000 ada berapa? 20.000 kan? Betul nggak? 20.000 kan? Nah, saya hanya perlu melakukan 2.500, itu jadi world team, dan di bulan itu juga saya first month Global Expansion Team Member, teman-teman. Tanpa saya sadari. Luar biasa, luar biasa. Saya jadi get team loh. Enggak, bulan pertama kualifikasi get team di bulan Maret. Nah, itu gara-gara follow up ini. Ini follow up luar biasa, teman-teman ya. Lalu saya berkualifikasi untuk hadir ke leadership retreat di Australia. Waktu itu nggak banyak yang berkualifikasi, ada Pak Faisal, Ibu Sylvia, saya, dan alhamdulillah itu di flyernya ketemu sama Jim Rohn, filosofer dunia kan. Nah, jadi saya sudah masuk ke kualifikasi seperti itu, teman-teman. Nah, cuman begini nih saya kasih tahu kan. Waktu itu kan kita belum ada edukasi produk, ya. Taunya orang itu menumpuk produk jumlah banyak, niatnya memang betul pada saat awalnya itu kan hanya untuk pemakaian produk kan gitu. Tapi karena memang ada iming-iming bisnis, mereka ini sama sekali belum tahu atau belum pernah belajar bagaimana berbisnis. Iyalah teman-teman bokap kan rata-rata orang kantoran yang belum pernah ketemu sama orang, presentasi. Terus satu persatu mereka, Pak Jack ini gimana caranya ini gitu kan. Artinya apa yang mereka harapkan, terus kemudian actionnya itu tidak sesuai dengan kerja bisnisnya. Maksudnya ngomong ke orang untuk presentasi gitu. Mereka ya kebanyakan hanya pemakai produk, terus lama-lama ya sudah. Akhirnya di tahun ketiga, tahun keempat, orang-orang yang zaman dulu itu akhirnya sudah tidak ada lagi sekarang di Herbalife. Gitu teman-teman. Karena tidak rekualifikasi supervisor. Tapi yang paling penting adalah, and in mind-nya dari sharing saya barusan tadi itu adalah, saya pengen sharing tadi itulah kekuatannya follow up zaman dulu. Ya, follow up zaman dulu itu menggunakan sistem. Jadi sistemnya itu adalah sistem pertemuan dan pelatihan Herbalife. Jadi kita bawa ke HOM, bawa ke STS, kayak gitu teman-teman ya. Karena kalau customer kita itu kita follow up sendirian, kita capek. Apalagi kalau kita punya 10 pelanggan, punya 15 pelanggan, kita edukasi satu-satu atau kita follow up satu-satu kan capek. Tapi pada saat kita kumpulin mereka semuanya, masukin ke sistem, mereka bisa dengar orang yang lebih keren dibandingkan saya, mungkin dokter yang bicara sebagai speaker, mungkin orang yang lebih berpengaruh, wah mereka akan lebih terinspirasi dengan orang-orang seperti itu, ketimbang saya yang hanya lulusan apa adanya lah, nggak ada hubungannya sama nutrisi dan seterusnya. Nah, lalu teman-teman, saya ingat banget tahun 2010-2014, follow up yang memberikan edukasi itu ditemukan sama orang Filipina. Ya, namanya Teacher Marian. Nah, beliau memberikan sebuah ide, konsep dari Nutrition Club yang dikembangkan gitu dengan memberikan edukasi. Mereka bikin dalam satu sistem namanya Bayanihan. Kalau di Indonesia lebih dikenal dengan NCIP. Makanya teman-teman, apa yang akan Anda lihat di sini, di materi saya ini ada benang merahnya itu ada NCIP-nya gitu. Karena yang ngajarin juga adalah orang yang pernah belajar ke NCIP. Karena kita memilih, oh ternyata customer itu tuh bertahan lama di Herbalife itu bukan hanya karena hasil produk aja. Tapi kalau dia mendapatkan edukasi, dia akan lebih bertahan lama lagi. Terus kalau ditambah hal yang ketiga, ditambahkan kedekatan dengan si coach-nya, ada hubungan atau relationship yang baik, itu juga akan lebih lama lagi. Dan saya bilang, bener juga ya, ini terjadi sama saya diedukasi sama Mbak Marina, kemudian ada bonding yang bagus, akhirnya nggak terasa saya sudah 19 tahun di Herbalife. Ya,
Saya doain teman-teman semuanya juga bisa 19 tahun di Herbalife dan jadi presiden tim. Amin ya. Amin. Oke, kita mulai. Sip. Ini cerita Amin. sedikit tentang follow up. Nah, teman-teman, ini ada quotes dari Jim Rohn. Ya, quotesnya ini berbunyi adalah there are pennies in the sale and fortune in the follow up. Artinya, kita tuh kalau dapat penjualan dari retail kan hanya sekali. Tapi pada saat kita melakukan follow up itu kita akan mendapatkan satu keberuntungan yang lebih besar, ya. Nah, hasil daripada follow up tadi teman-teman sudah dengerin dari saya ya. Kita dapetin reorder, dapetin referensi, kemudian dapetin konsumen jangka panjang. Lalu kita juga bisa mendapatkan member, supervisor, dan hasil daripada follow up ini teman-teman akan mendapatkan presiden team, ya. Nah, kita ada yang baru jadi presiden tim kan dari Malaysia, itu juga hasilnya dari follow up para mentor-mentornya semua. Oke? Nah, mari kita belajar teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti memberikan follow up, ini pesannya, ya. Bawa nilai lebih untuk peserta kita. Ya, nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang. Oke, ada satu customer yang misalnya beli produk Herbalife gitu di marketplace. Misalnya dia temukan ada produk Herbalife dijual di apotik. Harganya mungkin lebih beda dengan harga konsumen harga kita, harga yang resmi. Harga yang resmi kan 456.000, tapi dia menemukan harganya lebih murah dari itu. Ya. Nilai yang dibayarkan secara finansial, oke, mungkin lebih murah, tapi nilai lebihnya dia nggak dapat. Boro-boro dia dapetin follow up dari customernya. Di telepon juga enggak. Di SMS juga enggak. Di WA juga enggak. Diajarin cara pakainya juga enggak. Itu. Dia beli di marketplace. Atau dia beli di mana? Di tempat-tempat yang tidak resmi penjualannya. Seperti di Tokopedia. Di marketplace lah saya bilang gitu ya. Nah, tapi ketika kita pun berhadapan dengan teman-teman sesama member Herbalife nih, teman-teman kita, saya dan teman-teman semuanya nih, kita seharusnya bisa memberikan nilai lebih untuk peserta kita masing-masing. Ya, memberikan nilai lebih. Nilai lebih itu nggak bisa diukur sama uang, teman-teman. Ada orang yang memberikan, misalkan ada yang beli atau beli produk sama si A gitu. Si A karena saking bersyukurnya gitu dia kasih, walaupun hanya beli satu kaleng shake tapi dikasih meteran, dikasih free ongkir misalnya, itu tanda bahwa dia memberikan nilai lebih untuk peserta dia gitu. Harapannya apa? Harapannya untuk niat gue sedekah supaya nanti ada dia bisa jangka panjang gitu. Itu oke-oke aja, ya. Tapi nilai lebih juga bisa diartikan memberikan edukasi, memberikan yang lainnya juga. Oke, nah teman-teman untuk nilai lebih ini, ingat-ingat ya teman-teman prinsip tentang amanah dan bermanfaat. Jadi customer kita itu kalau kalian pernah belajar di IoT atau di SMW itu ada satu permainan, kita bawa balon, balon itu kita jaga jangan sampai pecah selama event 3 hari. Itu nggak boleh pecah. Itu artinya kita menjaga amanah, menjaga customer kita. Dan kita menjadi orang yang bermanfaat untuk dia. Ya. Nah, ketika kita memberikan edukasi kekinian nih zaman now gitu ya, niatin untuk ibadah. Nah, niatkan juga buat sedekah. Nah, untuk teman-teman yang baru mungkin agak aneh gitu mikirnya ya. Wah, ini dalam banget nih Om Awi ceritanya nih. Belum pernah nih bisnis ngajarin begini. Kalau bisnis kan untuk follow up ngajarin untuk reorder. Ini kenapa ngajarin buat ibadah sedekah gitu? Ya kan? Karena kan gini ya, kita tuh kalau misalkan niatnya aja bukan untuk ibadah, terus buat apa lagi? Masa kita terjebak untuk masalah dunia kan? Akhirnya kita nggak berkah. Ya, ciri-ciri nggak berkah tau nggak teman-teman? Ciri-ciri nggak berkah, catat ya, ciri-ciri nggak berkah tuh. Ciri-ciri nggak berkah itu customer banyak tapi nggak ada yang reorder. Atau jarang reorder, atau jarang punya customer itu ciri-ciri satu tidak ada keberkahan.
Lalu teman-teman, ciri-ciri tidak berkah juga salah satunya nih ya. Teman-teman dapat profit retail, tapi uang retailnya ini nggak kejaga. Tidak termanage, terus tiba-tiba tadinya gue punya profit sekian, mana duitnya ya? Gitu. Lupa buat sedekah, lupa buat ibadah gitu. Terus nih, ciri-ciri nggak berkah juga adalah volume poinnya tuh, volume poin kadang-kadang tinggi, kadang-kadang ngedrop. Pernah ngalamin gitu nggak? Nah, itu ciri-cirinya, salah satunya. Dan alhamdulillah kan kita di Herbalife ini kan berproses nih. Berproses jadi orang yang lebih baik lagi, seterusnya ya. Nah, mari kita lihat nih. Ini teman-teman ada tips nih supaya lebih barokah untuk teman-teman yang muslim. Ini boleh dilakukan, tapi kalau untuk yang bukan muslim, coba cari yang kira-kira sesuai aja. Mari kita lihat. Nih, ketika kita mau follow up teman-teman, mau memberikan edukasi ya, di kelas ya, teman-teman tolong jaga makan sehat 1-2 hari sebelum masuk grup. Ya, karena pemilihan makanan ini sangat mempengaruhi energi. Energi di grup. Kita kan membawa energi di grup. Kita kan online nih. Coach gue kan nggak ngeliat gue makan apa. Gitu. Coach gue kan nggak ngeliat gue makan apa. Gue mau makan mie ayam kek, gue mau makan steak kek, gue mau makan apa. Dia kan nggak tahu. Gitu. Tapi ingat kan kita untuk lebih berkah. Kita ngajarin orang makan sehat, tapi kita sendiri nggak makan sehat. Lihat-lihat aja ntar customer kita seperti apa. Ya, mungkin Anda sekarang sedang mengalami satu kondisi di mana Anda pernah turun berat badan, tapi akhirnya bisa naik lagi berat badan. Before, after, before lagi, bahkan before-nya lebih parah gitu. Oke, ya itu tips yang pertama. Terus yang kedua, ini hubungannya sama masing-masing ya. Sholat taubat, sholat hajat. Nah, pada saat kita sholat hajat, kita punya hajat. Sampaikan hajat kita pada saat sholat itu. Ya Allah, aku kepengen coachiku berhasil, kepengen coach yang komitmen. Hajat kita sampaikan. Kemudian sholat istiqorah ya. Lalu ada juga amalan lain, baca surat Al-Waqiah. Oke. Lalu kemudian masuk grup saat present moment. Teman-teman tahu nggak present moment itu? Atau menciptakan kondisi present moment, tahu nggak caranya? Nah, present moment itu yang menciptakan adalah sekarang. Jangan terlalu banyak kekhawatiran dengan hal yang sebelumnya atau sesudahnya. Nah, caranya untuk present moment, siapa mau latihan? Kalau ada yang mau latihan, coba ketik di chat, saya mau latihan present moment gitu. Sebentar, saya aktifkan dulu chatnya. Mau latihan present moment? Oke, kita latihan sama-sama ya. Siapa mau latihan present moment? Ini sebelum masuk ke grup nih, latihan pertama. Oke, caranya adalah letakkan semua pulpen, handphone letakin semua. Dengerin saya aja. Tutup mata. Oke, tutup mata. Oke, tutup mata. Tarik nafas. Lewat hidung. Buang lewat mulut. Tarik nafas lagi. Buang lewat mulut. Tarik pelan. Buang lewat mulut. Tarik lagi. Buang lewat mulut. Nah, teman-teman sekarang buka mata. Buka mata. Kemudian rasakan sambil lihat ke kanan ke kiri. Lihat dengan keadaan yang sekarang itu mungkin ada bunyi anak-anak, suara anak-anak. Dengerin aja. Lihat ke kanan. Mungkin ada suara kipas angin, ada suara AC. Jadi rasakan present moment, momen saat ini. Oke, rasakan. Rasakan. Jadi Anda sadar betul bahwa nggak ada kekhawatiran. Pikiran kita tuh tidak terlalu bising lagi gitu dengan hal-hal yang lain. Oke. Nah, di kondisi seperti itu teman-teman, baru deh Anda masuk grup. Baru deh Anda mulai bersesi. Jadi
Ada orang bilang ini kondisi present moment adalah fokus. Nah, fokus hari itu juga betul. Oke, itu adalah latihan kita pada saat present moment. Terus, anggap semua coach adalah coach kita, kemudian visualisasi. Visualisasikan itu adalah, ya Allah, aku akan visualisasi adalah hari ini ketika saya edukasi, semua orang akan lihat dan memperhatikan saya sedang memberikan sesinya. Gitu. Jadi akan rame. Kadang-kadang kita lupa visualisasi, jadi visualisasi kita, ya nggak ada yang lihat nih, grupnya krik-krik deh, gitu. Oke, kemudian niat. Niatnya seperti itu. Sudah ya? Nah, present moment itu bisa dilakukan di kondisi apa aja. Ketika Anda mau bersesi sebagai MC, mau latihan, Zumba, dan segala macam. Itu boleh dilakukan ya. Nah, mari kita lihat. Ini adalah alur program online coaching atau NC virtual, di mana 21 hari adalah IBC diet, 3 hari adalah booster, dan 1 hari adalah cheating day. Nah, mari kita lihat. Ini adalah alur permulaan program. Jadi teman-teman, kita selalu mulainya itu di kelas, itu mulai edukasi hari pertama adalah tanggal 6. 6 adalah day 1. Tulis ya. Tanggal 6 itu adalah day 1. Kemudian mundur. Nah, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 biasanya adalah program untuk registrasi. Ya, Anda menghubungi calon customer Anda atau menghubungi member Anda untuk melakukan iuran masuk kelas. Ya, nah untuk iuran masuk kelas itu terserah teman-teman, tapi kalau kami di Kepomas itu untuk iuran minimal adalah dengan 2 kaleng shake. Harganya adalah harga iurannya ya, bukan harga produknya nih. Harganya adalah Rp960.000. Oke. Kemudian yang harga iuran yang fat loss itu 1.789.000, 1.789.000. Kalau yang trial 10 hari itu adalah 550.000. Ingat ya, harga iuran bukan harga produk ya. Oke. Lalu kemudian tanggal 3 kita berikan link untuk registrasi coach akan mengisi registrasi sendiri, nama, usia, tinggi badan, berat badan, ukur-ukuran, kemudian dia mengisi fotonya di situ semuanya, sudah. Kemudian habis dia ngisi habis dia ngisi formulir, maka akan otomatis masuk ke grup. Oke, grupnya bisa di WA atau di Telegram. Nah, ketika dia masuk ke grup, dia akan menemukan grupnya mulai banyak orang, tapi belum ada yang ngapa-ngapain di situ. Belum ada yang nulis apapun di situ, karena memang grupnya dikunci. Nah, baru deh tanggal 4 grupnya dibuka. Grupnya dibuka sama head coach, ya, menginformasikan bahwa kita akan berkenalan ya hari ini, kemudian besok kita akan memberikan briefing, dan tanggal 6 kita akan edukasi. Oke, yuk kita berkenalan, kasih formulir untuk contoh, lalu mulai deh para peserta akan berkenalan, mengisi form, kirim foto, dan seterusnya. Nah, tanggal 5 teman-teman, tanggal 4 itu coach akan briefing. Nah, briefing itu bisa di WA, bisa di Zoom. Kalau kita sekarang sudah pindah ke Zoom semua untuk briefing coach. Nah, briefing coach ini biasanya kita akan membahas tentang siapa yang piket, siapa yang akan memberikan materi, kemudian materi akan dibuat edukasinya jam berapa aja. Intinya kita menyiapkan kelas itu dari 1 bulan itu supaya endingnya bagus. Ya, flow-nya smooth dan seterusnya. Oke, kemudian tanggal 5 kita akan ada briefing para coach itu yang memberikan aturan di kelas, meal plan kita jelasin, kemudian ada binding agreement. Nah, tanggal 6 mulai deh topik sampai hari ke-21. Nah, mari kita lihat topiknya satu-satu. Nah, tadi kan tanggal 6, tanggal 7 sudah ya. Topik 1 IBC diet, topik 2 The Power of 21 Day. Hari ketiga akan bahas tentang kalori. Hari keempat kita bahas tentang air dan dehidrasi. Kemudian seterusnya topik cellular nutrition, itu ada sinyal closing teman-teman. Nah, topik yang kelima cellular nutrition, itu kan kita menjelaskan tentang konsep cleansing, absorption, sama regenerasi kan, CAR.
di mana kita akan menampilkan gambar-gambar fili-fili usus yang kotor, cara ngebersihinnya, penyebab usus kotor, apa efek sampingnya kalau usus kotor. Kita akan share di situ tentang aloe, tentang mixed fiber. Nah, intinya adalah itu adalah sinyal closing untuk apa? Untuk aloe sama mixed fiber. Ya, sinyal closing yang pertama tuh, ya. Untuk aloe sama mixed fiber. Nah, mari kita lihat. Nah, lalu kemudian topik berikutnya besoknya adalah untuk keperluan protein. Kita akan ajarin bagaimana ngitung protein harian, sumber protein, ya, dan apa akibatnya kalau kekurangan protein. Kemudian nutrisi, membaca nutrisi atau membaca label nutrisi. Kemudian topik berikutnya adalah misteri kemana hilangnya lemak, ya. Lalu berikutnya topik ke-11 adalah ini kalau memang hari misalnya dimulai pada hari Sabtu ada ditutup grupnya, kemudian hari Minggu itu grupnya juga ditutup ya. Bukan ditutup maksudnya tidak ada edukasi, maksudnya hari Sabtu dan Minggu itu tidak ada edukasi. Nah, hari ke-11 kemudian topik hari ke-11 ini akan dijelaskan tentang topik booster. Nah, di dalam topik booster itu juga sinyal closing yang kedua. Nah, sinyal closing yang kedua di booster itu kita memberikan penjelasan bahwa booster adalah program tambahan di kelas kita, di mana dengan program booster itu akan lebih cepat hasilnya karena fokusnya ke cleansing. Nanti ada tiga level yang dijelasin, ada level 1, level 2, level 3. Nah, untuk mereka dapatkan atau untuk mereka bisa ngikutin program booster ini. Nah, topik hari ke-12 adalah tentang olahraga. Hari ke-13, lemak baik sama lemak jahat. Ini sumber lemak baik sama lemak jahat, teman-teman ya. Hari ke-14 ini adalah lemak di bawah kulit. Kemudian atau kita sebut body fat. Topik ke-15 adalah visceral fat, ya, lemak perut, lemak organ. Kemudian topik ke-16 adalah topik nutrisi. Kita kasih tahu tentang shake. Kemudian hari Sabtu, hari Minggu, oke. Nggak ada topik ya. Kemudian tanggal 26 topik 17 kita jelasin tentang protein. Topik 18 tentang herbal concentrate. Kemudian tanggal 28 dimulai deh grup booster hari pertama. Jadi ketika tadi sudah dijelaskan tentang booster, nah kita biasanya akan menanyakan siapa di sini yang kepengen ikut booster. Nah, pada saat ada yang mau ikut booster, coach-nya akan menjelaskan secara pribadi, secara private gitu ya, mana level yang bisa diikuti sama pesertanya dan caranya bagaimana. Ya gitu. Nah, ini adalah tanggal 29 untuk booster hari pertama, booster hari kedua. Lalu kalau online coaching-nya ini adalah online coaching yang WLC gitu atau weight loss challenge, biasanya ada timbang final. Oke, tapi kalau kami biasanya hanya untuk mengedukasi mereka untuk rejoin, ya, sambil bawa referensi. Nah, mari kita lihat beberapa contoh di sini ketika berkenalan. Berkenalan di sini nih biasanya dilakukan tanggal 4 dan tanggal 5. Tujuannya supaya peserta itu fokus dan serius selama program. Nah, saling mengenal, siapa tahu ada ketemu jodohnya misalnya, atau ketemu yang satu kota atau pernah jadi mantan. Itu tujuan berkenalan ya. Oke, lalu kemudian aturan tata tertib ya. Nah, contohnya kayak gini. Jadi aturan itu berhubungan dengan waktu, kegiatan, proses timbang, etika dalam grup, ya kan, dan seterusnya. Nah, kita menemukan banyak sekali kemudahan ketika kita pindah dari kelas WA ke kelas Telegram, teman-teman. Kenapa? Karena kalau di kelas WA, itu kalau posting sudah terposting cukup lama kan nggak bisa dihapus. Admin juga nggak bisa ngapus pesan yang terkirim oleh peserta kan. Misalkan kalau ada peserta tiba-tiba mengirimkan link tentang apa, dia nggak bisa ngapus, admin juga nggak bisa ngapus kan. Tapi kalau di Telegram, admin bisa menghapusnya. Oke, jadi memastikan grup itu rapi gitu. Dan jumlahnya bisa lebih dari 256 orang. Ya, kalau di Telegram bahkan bisa sampai 1.000 orang bisa. Oke. Nah, kemudian mari kita lihat tentang topik nih. Ini materi topiknya.
teman-teman kita kebetulan juga kalau di NCIP atau Bayanihan, untuk teman-teman yang pernah belajar di topik Bayanihan, pakai aja filenya. Itu masih kepake kok. Buku talking point itu masih kepake, cuman talking point sekarang dipindahkan jadi online. Oke? Nah, mari kita lihat. Ini topik yang pertama adalah IBC diet. Di dalam IBC diet, kita ngejelasin sebetulnya bahwa ada 3 hari full body cleansing. Ya kan? 1 hari cheat day dan memastikan mereka mengikuti programnya dan meal plan-nya. Oke. Ini topik hari kedua adalah the power of 21 day. Kita jelasin kalau dia fokus 21 hari ini bisa membuat satu kebiasaan atau habit yang bagus. Dibandingkan 365 hari diet yang nggak selesai-selesai. Makanya tahun 2015 diet nggak kelar, 2016 diet nggak kelar juga. Nggak kelar-kelar gitu. Oke. Dan ini merubah habit, tujuannya adalah untuk komitmen 21 hari. Nah, topik hari ketiga ini adalah topik yang cukup penting, teman-teman. Karena kita akan memahami tentang kalori. Di sini, kalau kami di Kepomas, ya, kita memahami kalori ini begini. Untuk mereka yang pengen turun berat badan, kita pengen mereka itu paham bahwa untuk turun berat badan itu mesti berlaku yang namanya kondisi tentang defisit kalori. Mesti paham itu, tentang defisit kalori. Jadi, kita ajarkan untuk menghitung kebutuhan kalori hariannya, kemudian kita hitungin tuh dengan free dieting apa itu saya lupa ya. Mesti harus ada defisit kalori. Itu kondisi untuk turun berat badan. Tapi kalau untuk kondisi mau naik berat badan, dia harus mendapatkan sumber protein supaya terjadi over kalori. Nah, over kalori itu harus sehat. Over kalorinya itu bisa dari protein dan olahraga, kepadatan otot. Nah, jadi kalori. Terus kemudian kita kasih gambar-gambar contoh-contoh kalori makanan sama yang simpel-simpel aja. Kemudian bagaimana caranya kita bisa melakukan defisit kalori dengan olahraga. Contohnya. Nah, topik hari keempat adalah PCE. PCE itu singkatan dari Positive Cleansing Effect. Atau kalau di buku produk tuh kita bisa menemukan istilah ini dengan detoksifikasi. Cuman kata-kata detoksifikasi kan disarankan untuk dihindari pemakaiannya oleh MPC Etika Herbalife kan, karena terkait detoksifikasi itu berhubungan sama orang yang kecanduan obat-obatan terlarang. Jadi nggak boleh kita sebetulnya menggunakan kata-kata detoksifikasi. Nah, buat teman-teman yang masih menggunakan kata-kata itu sebaiknya dihindari, ya, karena itu kata-kata yang nggak boleh kita keluarkan saat kita diedukasi ataupun sebagai coach Herbalife kita nggak boleh lagi pakai kata-kata detoksifikasi, ya. Nah, jadi dehidrasi ini hanya menyarankan bahwa nih kebutuhan air putih yang normal tuh begini. Rumusnya teman-teman, ingat-ingat aja. Kebutuhan orang normal adalah 30 ml dikalikan kilogram berat badan. Tapi kalau orang yang lagi dalam program untuk turun berat badan, maka rumusnya 50 ml dikalikan dengan kilogram berat badan. Dari mana saya dapat sumbernya? Dari bukunya Dr. Tifa, namanya Body Revolution. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan juga terlalu banyak air gitu ya, atau kekurangan air. Nah, ini berbahaya. Jadi kita mesti jelasin lah kepada peserta bahwa pentingnya air putih dan perubahan apa yang akan kira-kira mereka rasakan kalau misalkan mereka mulai mengurangi gula, garam, sama lemak. Tuh pasti kan ada perubahannya tuh. Gula, garam, sama lemak. Contoh gini deh. Untuk orang yang sebelum ikut kelas kita terbiasa minum kopi berkafein tinggi, teman-teman. Ketika dia masuk kelas kita, dia kan nggak ketemu tuh meal plan-nya sama kopi dan teh kan, kecuali dia punya teh herbal lah gitu. Nah, kalau seseorang itu menghentikan pemakaian kafein secara mendadak, pasti dalam program dia akan merasakan pusing. Kenapa? Karena badan dia udah nyandu dengan kafein, tapi nggak ketemu kafein nih, sakau gitu. Istilahnya gitu, sakau. Itu juga perlu dipahami sama teman-teman coach gitu ya. Terus ada orang juga yang sebelumnya terimbas dengan pemakaian gula yang tinggi. Pagi teh manis, siangnya makan cemilan, dan seterusnya. Jadi gula darahnya itu udah tinggi banget.
teman-teman. Nah, ketika dia menggunakan meal plan kita, itu kan sudah mulai rendah tuh, pemakaian gula dikurangin, bahkan nggak ada meal plan gula di situ, ya kan? Akhirnya yang tadinya gulanya segini, terus kemudian jadi bawah, dia akan merasakan lemes, berkunang-kunang, gemeteran, ya, atau kondisi kayak hipoglikemia gitu, teman-teman. Nah, itu perlu kita jelasin tuh, positive cleansing effect. Jadi bukan solusinya dengan air putih doang. Itu coach tidak teredukasi kalau kita bilangnya, jangan khawatir Pak, minum air putih lebih banyak. Gila lo, kondisi kayak gitu malah disuruh minum air putih lebih banyak. Bukan, maksudnya pahami teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi orang tuh lagi terjadi hipoglikemia, kekurangan gula, ya nggak ada masalah. Kalau saya sih suka bilangnya gini, no problem, take more shake. Ayo teman-teman, ulangin sama-sama ya. Kalau ada masalah kayak gitu, bilang sama customer-nya, no problem, take more shake, take more shake. Tapi kalau misalkan No problem. kejadian kayak gitu ya, maksudnya gemeteran dan segala macam, aku nggak apa-apa bilang begini, Mbak bikin teh, kasih madu ya, minumnya hangat-hangat. Dia perlu gula gitu. Nah pada saat perlu gula, dia mulai merasakan, badan gue jadi enak gitu. Ingat ya teman-teman, karena kalau saya nih teman-teman membimbing Kepomas kan kita bukan kelas lomba turun berat badan nih, ya kan? Karena kita bukan kelas lomba turun berat badan, jadi meal plan kita itu nyantai. Karena kita fokusnya adalah untuk customer jangka panjang. Kita nggak pengen mengharapkan orang itu turun sebanyak-banyaknya dalam waktu 21 hari. Enggak, kita bukan begitu. Karena ada orang yang pagi mesti makan ini, mesti ngikutin meal plan. Yang ada mereka tersiksa dengan dietnya. Sumpah. Seriusan, aku bilang begitu. Ya, jadi mendingan jangka panjang. Ya kan? Nah, kita lanjut ya, PCE. Kemudian topik yang kelima adalah cellular nutrition. Nah, di cellular nutrition kita cerita tentang apa? Tentang tadi itu, CAR, cleansing, absorption, sama regeneration. Ya, intinya sih kita mempromosikan aloe sama mixed fiber sebagai salah satu solusi untuk apa? Untuk proses pembersihan ini. Oke? Nah, jadi pada saat cellular nutrition itu banyak sekali atau orang-orang yang kepengen tahu tentang aloe sama mixed fiber. Nah, Anda bisa jelasin cara mendapatkan aloe sama mixed fiber itu dengan dua opsi. Ya, dengan dua opsi. Opsi yang pertama adalah Mbak Vera bisa dapatkan aloe dengan melalui saya. Berarti mendapatkannya dengan harga normal, Mbak, harganya segini. Ya, untuk mendapatkan aloe. Tapi opsi yang kedua, saya bisa bantu Mbak Vera untuk aktivasi akun Herbalife. Gitu. Bahasanya lihat ya. Saya bukan bilang begini, Mbak Vera bisa jadi member. Bahasanya bukan jadi member. Tapi saya memilih kata-kata, saya bisa bantu Mbak Vera untuk melakukan aktivasi akun Herbalife. Nah, setelah aktif akunnya, Mbak Vera bisa mendapatkan langsung nutrisinya dari Herbalife dengan harga lebih murah, 25%, bahkan sampai 50% juga bisa. Ya kan? Jadi saya menghindari kata-kata Mbak Vera jadi member ya. Tuh. Nah, terus dia tanya, Coach, gimana caranya jadi mengaktifkan akun Herbalife? Ya, saya jelasin. Ini ada dua nih caranya untuk aktivasi Herbalife. Yang pertama, ada cara untuk preferred member, yang satu lagi adalah dengan business account. Mau pilih yang mana? Dua-duanya sih oke-oke aja, nanti dapatkan harga untuk lebih murah. Udah nih, singkat cerita, orangnya tanpa disadari dia jadi member, walaupun dia awal-awal mungkin nggak tahu juga dia jadi member apa enggak. Yang penting aktif, akun gue udah aktif gitu. Akun Herbalife gue udah aktif. Terus dia dapatkan produk sendiri, beli produk sendiri. Alhamdulillah kan. Pak Awi, aku udah bisa dapetin aloe. Ya udah silahkan. Dilanjutin ya pakai aloe-nya, meal plan-nya gitu. Ya. Nanti akan kepake juga nanti pada saat untuk booster. Oke. Lalu kemudian kita ngomongin tentang topik yang keenam nih, ideal breakfast. Nah, ideal breakfast itu kita ngomongin tentang healthy breakfast, contoh-contohnya sama membuat coach kita itu lebih memilih untuk apa? Untuk minum shake, gitu ya. Nah, topik ketujuh adalah tentang glycemic index.
Glycemic index kita jelasin, ada 3 pilihan topik glycemic index, ada yang rendah, sedang, sama yang tinggi. Nah, tapi gini teman-teman, ketika nanti kalian lihat kalender itu kan ada 1 bulan yang 28 hari, ada yang 30 hari, kemudian Sabtu sama Minggu kan libur, atau ada STS atau kegiatan lain. Kadang-kadang topik yang ke-6 sama topik yang ke-7, ini biasanya atau lebih seringnya saya gabungin. Jadi setelah jelasin healthy breakfast, langsung jelasin glycemic index sekalian gitu. Supaya mereka langsung dapat, supaya lebih simple lah intinya gitu ya, bukan dalam hari yang berbeda. Topik ke-8 tentang protein. Ya, intinya protein itu adalah untuk menjaga massa otot. Kita udah tahu juga ya. Lalu yang ke-9 adalah tentang membaca label makanan. Nah, label makanan ya. Supaya nanti teman-teman itu coachingnya mendapatkan edukasi, oh ternyata saya kalau beli makanan itu labelnya begini cara bacanya gitu. Oke. Kemudian topik ke-10 adalah tentang lemak. Ya, sebetulnya ini tentang kemana sih hilangnya lemak? Nah, kayak gitu. Kemudian kita jelasin tentang booster. Nah, di booster ini teman-teman, ini adalah sinyal untuk apa? Untuk closing yang kedua. Karena kita menyebutkan ada 3 level kan dalam booster. Level 1 itu produknya apa aja, level kedua apa aja. Tapi kita kan nggak nyebutin harga di situ. Kita nggak menyebutkan harga, tapi hanya menyebutkan apabila memang berminat untuk program booster, nanti akan dijelaskan oleh coach-nya atau Anda boleh bertanya kepada coach-nya. Jadi ini benar-benar soft selling ya, bukan hard selling. Nah, topik yang ke-12 adalah tentang olahraga nih. Tentang olahraga, mulai dari kardio, kemudian mulai dari pembentukan tubuh, upper body fat. Nah, teman-teman, Kepomas menambahkan satu topik namanya bentuk tubuh. Nah, bentuk tubuh ini kan pernah diajarin sama Herbalife melalui Dr. David Hiber kan. 3 bentuk tubuh, upper body fat, proporsional, sama lower body fat. Nah, jadi kita sesuaikan dengan olahraganya. Itu tentang olahraga. Lalu topik yang ke-13 adalah lemak baik dan lemak jahat. Sebetulnya ini adalah menjelaskan tentang omega 3 sama omega 6. Sumber-sumber lemak buruknya itu dapat dari mana. Endingnya teman-teman kita ngajarin dia untuk Herbalife Line. Ya, Herbalife Line. Nah, topik ke-14 adalah body fat. Nah, teman-teman kalau body fat, teman-teman kepengen berkurang nih, body fat, ada 2 cara. Pertama, terjadi yang namanya defisit kalori. Lalu yang kedua, memperbanyak ini, herbal tea concentrate. Kalau teman-teman masih punya body fat yang lumayan tinggi, perbanyak minum herbal concentrate. Serius. Ya, jadi supaya bisa mengurangi juga nih teman-teman. Topik ke-14. Kemudian topik ke-15 adalah lemak organ atau visceral fat. Ya, visceral fat. Nah, visceral fat jelasin apa efek sampingnya, sumber terjadinya dari mana. Ya, lalu kemudian endingnya kita mempromosikan Nightwork sama Herbalife Line. Oke. Nah, teman-teman, semua foto-foto yang ada dalam topik ini nggak ada yang standar. Artinya apa? Artinya kita boleh berkreasi sebebas-bebas mungkin, dan ketika kalian memberikan edukasi itu bisa menggunakan teks, menggunakan video, menggunakan gambar, ya boleh gambar dari Herbalife, boleh gambar dari Google, dan seterusnya. Yang penting cari yang sama dengan topiknya hari itu. Nah, kemudian ini adalah, kalau kami judulnya makanan dan nutrisi. Nah, jadi kita bandingkan makanan satu piring itu dengan satu gelasik itu nilai nutrisinya bagaimana. Ya, kita tetap perlu makan, tapi kita juga perlu nutrisi yang seimbang. Jadi endingnya di sini adalah shake. Artinya supaya dia lebih cinta produk itu. Kemudian topik hari ke-17 adalah tentang protein. Ya, protein. Kita kasih tahu kalau 1 sendok makan protein ini
proteinnya sama dengan makan 2 potong ayam fried chicken. Ya, tapi tanpa lemak. Tuh, tanpa lemak kan. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang punya kenalan orang yang suka olahraga di fitness center, mereka itu mencari whey protein loh. Daripada mereka makan putih telur untuk protein, mereka nyarinya whey protein. Dan ini adalah whey protein. Benar-benar whey protein yang sangat bagus buat otot. Ya. Makanya teman-teman kalau punya kenalan personal trainer atau orang yang sangat hobi olahraga, mereka sangat senang banget minum ini, Formula 3. Saya punya customer nih, sudah jalan 3 tahun, atlet basket, ya, pelatda atau pelatnas gitu. Dia tuh kalau mesen produk, shake-nya katakan gini ya, perbandingan shake-nya 1 kaleng shake nih, tapi proteinnya bisa 4. Tuh, saya bingung kan, Mas, lu kalau minum begini tuh cara pakai proteinnya gimana? Iya kan seperti Mas Soy ajarin, shake-nya seperti biasa, 2 sendok, proteinnya bisa 2 sampai 3, bisa sampai 2 sampai 3. Cuman karena saya memang atlet, saya butuh protein lebih banyak kan, jadi kalau saya makan tuh saya taburin aja. Saya taburin, jadi untuk tambahan protein. Oh gitu, saya bikinnya. Oh ternyata dia memang udah kecanduan sama shake gitu ya. Nah, lalu kemudian topik yang ke-18 kita cerita tentang herbal concentrate. Herbal concentrate itu kita ceritain produknya. Kita kupas nih. Ya, A, B, C, D, E. Saya kalau ngejelasin Thermogetic itu A, B, C, D, E. Oh iya, dulu 2001 teh ini namanya Thermogetic Tea. Tapi sekarang namanya Herbal Concentrate. Dulu namanya dikenal dengan Thermogetic Tea. Nah, fungsinya ada 5 nih. A, B, C, D, E. A itu antioksidan, B itu untuk burn fat, C untuk circulation, D untuk detoxification, E untuk energi. Gitu. Jadi 1 sendok teh ini bisa membakar kira-kira sekitar 100 sampai 200 kalori. Ini yang sering dikenal dengan aerobic in the bottle. Jadi pada saat kita minum Thermogetic ini akan terjadi yang namanya thermogenesis, memanaskan suhu tubuh kita lebih panas. Makanya kalau teman-teman mau masuk ke bank atau ke mall, hindari minum Thermogetic tea karena nanti pada saat ditembak jidatnya, yang tadinya tuh Anda suhunya cuma 34, ini kenapa 38 gitu ya. Ya kan, memanaskan termogenik, jadi ditembak itu, ya Bapak nggak boleh masuk Pak, ini 38 gitu. Makanya hindari minum Thermogetic tea kecuali kalau Anda memang betul-betul pengen pengen betul-betul membakar kalori ya. Tuh, seperti itu. Oke, topik 19 adalah tentang aloe. Kita ulangi lagi tentang cleansing, absorption, sama regeneration. Nah, kemudian topik 20 adalah tentang rejoin dan re-enroll. Tujuannya adalah kita ngejelasin bagaimana mereka bisa meneruskan program dan cara join di kelas bulan berikutnya. Oke? Dan kita memotivasi mereka untuk fokus ke berat badan ideal dengan nutrisi seimbang, ya, menghindari rasa puas walaupun sudah turun 3-10 kg, dan kita bisa menginformasikan cara aktivasi akun Herbalife, memilih ya, mana yang hemat, mana yang bisnis account. Oke, kemudian caranya untuk rejoin untuk kelas bulan depan adalah dengan beberapa opsi. Opsi yang pertama, kalau dia melakukan full untuk 3 bulan, artinya melakukan 500 volume point, atau dia memilih level 3 program booster untuk 2 paket, itu sudah 500 poin itu teman-teman. Dia bisa gratis untuk join atau rejoin 3 bulan kelas kita. Tapi kalau dia memutuskan untuk nggak full program, nah misalkan hanya 25%, ya udah kita bilang aja Mbak Vera nanti tinggal menunjukkan aja invoice pembelian ke Herbalife sebesar 65 poin, atau 110 poin untuk 35%, atau 150 poin untuk 42-50% ya. Nanti boleh masuk ke kelas gitu, teman-teman ya. Tujuannya untuk konversi customer jadi member. Dan ini sebetulnya adalah autoran loh. Misalnya nih, kalian punya 20 member misalnya.
20 member dengan 25%, masing-masing melakukan 65, berarti di LV Anda berapa coba? Berarti kan 65 dikali 20 ya. Betul? Betul nggak? Berarti sudah 1.300 di LV Anda. Belum ditambah dengan retail Anda misalkan 1.000 poin, itu Anda sudah punya 2.300 poin. Gitu teman-teman. Lalu misalnya ada senior konsultan di tim Anda, ya pengen diajak ikut kelas ini, 110 misalnya, kali 10, berarti kan sudah 1.100. Ditambah tadi ada member 1.300. Ditambah lagi Anda punya customer baru ada 10 misalnya. Ditambah 1.000. Tuh, sudah 3.400 poin teman-teman. Hasil daripada autoran ini. Oke? Nah, kemudian yang terakhir baru deh kita ngomongin tentang cheating day. Nah, kenapa sih harus ada cheating day? Bagaimana cara menjalankan cheating day yang benar? Dan tujuan daripada cheating day ini adalah untuk memberikan reward dan memberikan beda gitu ya. Contoh nih, adik ipar saya waktu ikut Kepomas, dia kan sebelumnya kan dia pecandu kopi. Nah, di Kepomas nggak ada meal plan kopi, tapi pada saat kita cheating day, dia iseng nih pengen nyobain kopi. Kopi itu rasanya jadi nggak enak. Wah, kok terlalu manis ya kopinya, padahal kopi saset yang dia beli, yang dia sering minum dulu, kan nggak beda. Tapi sekarang dia rasain lebih manis dibandingkan yang sebelumnya. Berarti kan efek dari cheating day itu sebetulnya selama dia ngikutin program pola makan yang benar, tubuh dia itu di reset awal gitu. Jadi lebih sensitif, lebih peka kepada hal-hal yang terlalu manis atau terlalu asin dan seterusnya. Oke. Nah, topik yang kedua adalah untuk maintenance, tips untuk menjaga berat badan dengan memperhatikan komposisi otot, air dan lemak. Ya. Nah, kita selalu memberikan support kepada teman-teman alumni Kepomas atau alumni kelas online gitu ya. Walaupun mereka tidak masuk kelas, nggak apa-apa. Yang penting mereka bisa menjaga berat badan mereka dengan 1 kali minimal minum shake, menjaga makan sehat, seterusnya. Karena kita selalu mengedukasi mereka untuk menjaga pola makan dengan porsi yang seimbang, nutrisi yang seimbang juga, supaya juga apa? Otot ini nggak kempes gitu atau nggak habis. Oke, kayak gini teman-teman. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang pertama. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh diketikkan di chat. Nah, sebentar chatnya saya buka. Oke. Atau ada yang mau langsung ngomong juga boleh. Siapa yang dapat pencerahan malam ini? Saya. Terima kasih Pak Aja. Saya Pak. Saya Om Awi. Mudah-mudahan aku ngejelasinnya nggak terlalu detail ya. Detail banget. Detail banget ya? Terlalu cepat Om Awi. Terlalu cepat. Ini padahal gue ngomongnya udah pelan-pelan loh. Ya, tapi saya lambat anunya, motretnya. Harusnya bocorin program boosternya yang kelas 1, 2, 3. Tentang materi topik ini, ada yang mau ditanyain? Coba saya baca. Oke, A, B, C, D, E. A itu untuk antioksidan. Burn D fat, untuk burn fat. dan energi. Burn fat. C untuk circulation, maksudnya untuk sirkulasi darah. D-nya untuk detoxification. Kemudian E-nya untuk energi. Udah kan? A, B, C, D, E. Gitu. Sudah. Dulu kita mempromosikan termogetik ini untuk teh awet muda.
Oke, Pak. Om berhubung putus-putus Om, ABCDE-nya diulang aja tulisannya, jadi kita foto Om. Ada di ini, Mbak, ada di chat. Nah, Oh, minta ada di chat. Oke, nanti saya lanjut. antioksidan, burn fat, circulation, detoxification, sama energi. Oke, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan bagus dari Linda. Pak, izin tanya, pernahkah Bapak mengalami customer yang beli discounting atau online shop? Itu pilihan dia, Linda. Saya biarin aja. Saya nggak ngajak-ngajak dia masuk ke kelas saya. Kecuali dia pengen makan. Terus gimana Pak ya menjelaskan kepada customer yang nanya apa beda shake yang asli dengan tidak gitu loh Pak? Tadi siapa yang nanya? Oh iya teman-teman. Saya jarang dapat pertanyaan kayak gitu lagi karena saya mempromosikan bukan produk Herbalife lagi. Program. Iya. Bahkan orang yang ikut Kepomas nih, beli Kepomas atau bayar iuran Kepomas, itu aja nggak paham dia dapat produk apa. Ini ada Bu Yunita nggak? Jadi saya memposisikan diri saya itu bukan lagi mempromosikan Herbalife, tapi mempromosikannya program Kepomas. Ini Pak, saya mau nanya, tapi kadang ada customer yang nanya bagaimana cara kita membedakan kalau shake itu asli atau tidak gitu loh Pak. Nah, kalau menurut Septarina sendiri, cara ngebedainnya gimana? Itu dia, kurang tahu Pak. Makanya nanya. Alhamdulillah pada kelas masing-masing. Gini, saya pernah punya customer. Akhirnya jadi customer saya, jadi gini. Ini orang tetangga saya. Terus tiba-tiba datang ke rumah untuk minta program Kepomas kan. Karena dia tahu saya pakai mobil Herbalife, saya kalau ke masjid juga pakai branding Herbalife. Terus dia janjian, Pak, saya datang ke rumah ya, pengen tanya-tanya Herbalife, boleh gitu. Terus dia datang ke rumah dengan bawa produk yang pernah beli. Katanya dia pernah belinya itu di mana sebuah pasar pramuka lah gitu ya. Terus saya liatin gitu. Ini, oh ibu beli kayak gini, terus kenapa nggak dipakai? Kenapa nggak diterusin? Dia bilang alasannya karena tidak ada yang membantunya. Sama sekali nggak ada yang membantunya. Dia habis berapa Bu? Habis 2.200.000. Ibu orang kaya ya. Ibu orang kaya ya. Berani beli 2.200.000 nggak ada yang ngajarin lagi. Aku bilang gitu kan. Nah terus saya cek nih, alonya asli, termogetiknya asli, tapi udah dalam keadaan yang karena udah lama nggak dipakai kali ya, terus akhirnya kan expired tuh. Terus termogetiknya juga dalam keadaan menggumpal karena nggak diajarin cara buka segelnya, ya kan jadi keadaan mengumpal. Nah yang saya khawatir adalah shake-nya nih teman-teman, karena barcode-nya itu dipotong dan saya lihat stroberinya kenapa beda nih. Terus aku keluarin produk aku yang dari rumah kan, nih Bu, kalau punya saya begini, inilah sebabnya Ibu kalau dapatkan dari yang nggak jelas tuh begini. Saya hanya bisa ngebandingin tuh, ini bedanya kayak gini Bu. Nah dengan informasi seperti ini, apakah Ibu masih mau makan yang produk kayak gini? Ya nggak mau dong, gini gitu kan. Ingat ya teman-teman, dia ngeluarin duit 2.200.000 untuk beli shake, protein, NRG, termo, dan banyak deh, 2 juta. Pada saat dia nanya, ikut programnya Pak Awi, dapat apa? Oh, kalau ikut program saya, Bu, cuma dapatin 2 shake aja. Cukup nih bisa turun berat badan. Ibu nggak percaya gitu. Cuma 2 shake aja. Iya, cuma 2 shake aja. Iya, cobain aja. Ayo mulai gitu. Mulai deh dia. Walaupun dia nggak mau masuk ke kelas, tapi dia merasakan dengan cara follow up saya aja yang saya kasih tuh, dia udah ngerasain beda. Dia bedanya gini, yang pertama adalah kita mau jelasin, cara pakainya pun diajarin. Terus kita kasih menu makan juga, dan seterusnya. Di situ udah beda. Akhirnya dibilang, oh beda ya,
dibandingkan saya beli 2.200.000. Iya, makanya saya bilang, Ibu orang kaya sebetulnya bisa berani-beraninya beli kayak gitu. Oh, oke, Pak. Gitu. Sudah turun 11 kilo dia. Oh, Mm-mm. iya, Pak. Gini teman-teman, Tapi, Pak, kita kalau saingan ya, ini gue bilang ini, kalau kita bersaing dengan produk, terus terang, saya pun akan kalah dengan mereka yang jualan produk dengan harga murah di luar sana. Karena konsumen itu pasti akan tertarikkan dengan harga yang lebih murah. iya, Betul Pak. nggak betul? Betul. Ada yang jual chic dengan harga lebih murah dan seterusnya. Ya kan? Tapi kan topik kita malam ini bukan tentang itu. Bukan tentang topik tentang discounting dan segala macam. Cuma saya mau kasih tahu ini bonus aja. Kalau kita bersaingnya dengan harga, kita pasti kalah. Kita pasti akan kehilangan customer. Iya. Cuman kita mestinya ngasih tahu nilai manfaatnya kalau ikut program kita tuh apa gitu. Saya udah lama, udah 3 tahun nggak berproses. Lihat aja Instagram aku. Instagram aku emang ada Herbalife-nya? Nggak ada kan? Iya, Pak. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Itu bagus loh pertanyaannya. Nih ada pertanyaan juga. Di edukasi menghindari kata-kata detoksifikasi. Itu Nadia, itu kata-kata yang disarankan untuk tidak dipakai lagi. Ya katakanlah aja dengan bersih-bersih misalnya. Dengan contoh misalkan, lu kalau bayangin ya badanmu itu kayak mobil yang sedang dicuci nih. Tapi lupa dibilas. Yang terjadi apa? Kotor, dia nggak bersih-bersih. Gitu. Oke, tentang booster ya, Esther bertanya, apa syarat untuk yang ikut booster? Menyusui riwayat jantung boleh enggak? Saya selalu bilang booster itu untuk cleansing. Buat cleansing loh, buat bersih-bersih. Jadi kalau misalnya ibu hamil, menyusui sama riwayat jantung itu dia nggak bersih, dia perlu untuk mengikuti booster. Gitu teman-teman. Emang berbahaya gitu dengan booster? Kagak, istri gue lagi hamil menyusui aja ikut booster nggak masalah. Karena dia kan minum shake aja, minum shake liquid kan. Dia nggak minum nasi dan dia nggak makan nasi dan Booster maksudnya apa, Mas Abi? booster liquid program. Selama 3 hari mau minum shake aja. Oh, itu yang dulu disebut Labamba. Ya, dulu yang disebut Labamba sama dokter Komadina. Ya. Pratiwi, pertanyaannya di luar konteks topik kita. Tadi aku jangan Kemudian, nah ini yang sesuai dengan topik kita ya. Om, kalau join-nya pakai trial aja setelah 10 hari, apakah dikeluarin dari grup atau tetap join sampai 21 hari? Iya, tiket dia hanya buat sampai stasiun Klender aja, nggak bisa sampai Bandung. Makanya dia mesti turun di stasiun Klender. Nanti kalau dia mau ikut sampai stasiun seterusnya ya dia mesti beli tiket sampai stasiun yang full sampai Bandung gitu. Pinter jawabnya, Mas Abi. Ya gitu, ibaratkan aja kayak naik kereta. Kemudian sinyal nutrition active di topik yang mana? Nah, biasanya nutrition active itu saat kita memberikan special education tentang imunitas dan seterusnya. Korea sayangnya nggak berhubungan dengan topik kita ya. Tentang dicekokin diskon. Nah ini, Faizatun. Om Awi di kelas booster 3 hari topik edukasinya apa aja? Tipsnya buat
tipsnya Om Awi buat coach yang join booster, apa aja privilege-nya yang kita berikan kepada mereka supaya interest di kelas booster. Nah, Faizatun, aku pengen dengar kamu kalau mempromosikan booster gimana coba? Mana orangnya nih yang tanya? Ya, Monggo. Dirimu mempromosikan apa? Gimana ceritanya ketika booster? ya biasanya saya bilangnya bagi teman-teman yang masih kelebihan berat badan di atas 15 kg, punya PR 15 kg, kami sarankan untuk mengikuti kelas booster. Mm-mm. Kita ada 2 pilihan, ada yang protein booster sama liquid booster. Yang protein booster tuh yang Itu gimana? aja. Sek sama PPP aja produknya. Terus? Kalau yang liquid ya produk lengkap. Nggak jauh beda sih, sama aja sebetulnya booster sama yang liquid. Ya, dia cuman pengen tahu aja kalau Mas Awi gimana apa promotnya, ya gitu. Makasih Mas Awi. Ya, sama-sama. Saya selalu bilang gini, Mbak, kalau booster itu adalah program add-on aja. Add-on aja. Oh ya. Saya nggak mempromosikan untuk turun berat badan, tapi saya mempromosikan untuk cleansing tuh begini. Kan dia, kita jelasin booster itu kan pada saat konsep usus kotor kan? Nah, saya mengibaratkan, Bu, nih kalau usus kotor nih, itu di rumah sakit tuh ada yang namanya colon cleansing. Tuh, semua nih. Colon cleansing ya kan? Nah, Ibu boleh cari tahu deh tuh, berapa banyak untuk melakukan colon cleansing. Nah, kita bisa buka sama-sama tuh di Google. Cara biaya ya Om Awi ya? Iya, ngomongin biaya. Ya. Kita ketik nih, colon cleansing. Oke, colon cleansing, kita kasih tahu gambarnya. Kayak gini kan? Ya. Nih, ini colon cleansing begini. Ini Bu, caranya itu dimasukin selang ke anusnya, ditembakin tuh kayak steam mobil. Gitu kan? Nih kayak gini nih. Ditembak tuh. Kayak gitu kan. Nah, biar bersih deh. Tapi kalau misalkan makannya nggak dijaga juga kotor lagi ntar. Aku bilang gitu kan. Coba dicek aja harganya berapa. Terus contoh yang kedua saya ceritain tentang edema coffee. Bener ya? Apa Mas Awi? Ini edema coffee. Enema coffee. Oh iya. Enema coffee itu teman-teman, itu adalah proses detoksifikasi juga atau cleansing, tapi menggunakan kopi. Kayak gini nih, mesti beli barang-barangnya kayak gini. Nih, kopi. Baru tahu. Selangnya ini nih, dimasukin ke anusnya teman-teman semua. Tuh kayak gini nih, dimasukin tuh. Why? Tuh, dimasukin tuh. Cleansingnya tuh. Disgusting. Udah, keluar nih kan kotorannya, kopinya. Nih, kayak gini nih. Aku nggak tahu ya kenapa orang-orang ini senang banget pakai enema coffee. Ini training juga gitu. Ya kan? Ini kopi bukan diminum loh, Gloria, tapi dimasukin ke anu. Iya, justru itulah, itu sebabnya geli. Iya. Iya kan? Terus akhirnya kan pengen pup, dia pup kan. Tret tuh dimasukin. Oh my god. Jorsa. Iya, oh my god. Tuh dimasukin tuh. Itu namanya onde-mande Tuesday. Oh my god. Terus aku bilang sama orang aneh-anehan aja ya. Lo yakin perut lo bersih? Aku bilangnya gitu. Kamu yakin perutmu bersih? Kamu yakin ususmu bersih? Kamu usia 4 tahun makannya apa aja coba? Kamu yakin bersih? Gitu kan? Nah, sekarang kalau ada metode yang lebih nyaman, kenapa nggak milih dengan cara kita aja? Ini levelnya level lebih murah lagi, mending murah itu. Aku bilang begitu doang. Oke, Pak Wi. Tidak mempromosikan tentang
3 hari turun berapa kilo. Aku mengedukasi customer aku supaya mereka, iya ya, satu, gue punya kebutuhan usus aku nggak bersih atau belum bersih. Yang kedua, aku nggak punya duit untuk colon cleansing di rumah sakit. Aku nggak berani untuk melakukan yang ketiga ini Enema coffee. enema coffee. Enakan minum shake, ada rasa coklat, vanilla, strawberry. 3 hari doang kan minum shake. Gua bisa. Yeay. Cuma minum shake Kasih doang. Mas Awi. Ya gua bisa. Ya udah minum shake aja. Gitu. Terus untuk di kelas booster itu ada edukasi kah Mas Awi? Kalau kalian kasih edukasi itu namanya sedekah. Enggak juga nggak Oh, apa-apa. Oke. Soalnya di grup booster itu kan cuman orang lapor nih, gue udah minum shake nih yang pertama hari Iya. ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, hore aku bisa gitu. Terus tanya udah ke toilet berapa kali, pipisnya berapa kali, BAB-nya berapa kali, kan gitu. Cuman sharing-sharing begitu orang begitu. Iya. Tapi pada saat mau dikasih edukasi biar nggak sepi-sepi amat grupnya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Mendingan suruh nonton film aja daripada edukasi. Iya. Bosan kali ya tiap hari edukasi. Enggak juga sih, kalau mereka memang niatnya Ya. untuk edukasi, ya nggak apa-apa. Oke, makasih Mas Awi. Sami-sami, semoga ini ya tercerahkan tentang booster ya. Ya. Oke, ini ada yang tanya tentang cheating day. Dari Dr. Zuhaida, ini bagus nih. Om Awi, konsep cheating day itu seperti apa? Apakah salah satu menunya non itu tapi masih masuk di CI atau gimana ya? Masih suka maju mundur, mau kasih cheating day takut salah nerapin. Aku dok orangnya simpel-simpel amat. Lo mau makan apa aja bebas. Hari itu bebas? Iya bebas. Aku bilang gitu. Bebas-bebas aja, no problem. Emang takut? Kan nggak masalah. Satu kali makan kotor atau makan bebas kan nggak merusak dia secara keseluruhan kan, kalau ngerti diet. Artinya untuk ngerasain loh, ini gue 21 hari udah nggak makan nasi putih, ini rasanya makan nasi putih itu gimana sih sekarang? Gitu. Ya kan pada saat dia makan, ntar dia juga, kok rasanya beda ya. Gitu. Riza, coba saya baca pertanyaannya ya. Riza, pertanyaan kamu nih, ini sebetulnya topiknya adalah topik closing sebetulnya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti kamu tanyain, sebetulnya ada pertanyaan yang harus kamu tanyakan ke dia. Mereka sebelum diet itu pakai cara apa aja? Nah, pada saat dia bilang pakai Herbalife, harusnya udah ada feeling tuh. Oh, sekarang masih pakai Herbalife atau udah nggak pernah pakai? Harusnya ada kata-kata itu keluar dari kita. Gitu, makanya terseleksi dari situ. Elsa, kita kan nggak kasih tahu tentang shake om. Jadi kalau mereka nanya, ini topik closing, ya kita kasih tahu aja dapat meal plan, dapat semuanya. Oke, Nurfiatun pertanyaan bagus. Program booster itu dilakukan 3 hari atau bisa lebih om? Oke, saya jawab ya. Di kelas edukasi kita dilakukan 3 hari. Tapi kalau untuk alumni, untuk orang yang rejoin, dia boleh melakukan lebih dari 3 hari. Contohnya, dia karena udah bisa nih, dia bisa melakukan booster itu sendiri-sendiri. Contoh kayak kita nih, ketika sebelum COVID, kita misalnya ikut Indonesia Spektakuler atau ikut ke Bangkok Extravaganza, makan lo kan berantakan kan? Pada saat traveling itu makanan kita kan berantakan, teman-teman. Nah, pulang dari traveling, sebetulnya kita bisa melakukan booster. Bisa. 1 hari, 2 hari, atau 3 hari boleh melakukan booster. Gitu, teman-teman. Lia Hulaifah. Ini bagus nih pertanyaannya, ada hubungannya sama topik kita. Biasanya untuk yang aktivasi akun, kita bisa bicarakan di hari keberapa? Apa bisa di saat sinyal closing yang pertama? Bisa banget. Teman-teman dari Malaysia langsung ditawarin untuk upgrade 35%.
di hari itu. Bisa. Bisa banget. Tuh, ada sharing dari Leoni. Temanku yang cancel pakai enema coffee itu untuk detox. Aha. Ada kan? Takaran boosternya mana untuk shake-nya? Hari pertama shake-nya 8 kali. Hari kedua 5 kali. Hari ketiga 3 kali. Cara penggunaan sesuai dengan label. Rosmawati, bagaimana menjelaskan penggunaan whey protein untuk laki-laki yang sedang latihan pembentukan otot? Caranya, penggunaan protein itu bukan dioles, tapi diminum. Seluruh badan. Satu kaleng habis. Beli lagi kalau habis Lumayan dong. tuh. Lumayan pipi gede. Buat bedakan gitu ya. Mandi susu tuh namanya, Pak. Lulur. Disebutin iya ya. Buat luluran. Ada di protein ada. Jadi ngitungnya tuh gini, ngitungnya tuh adalah kebutuhan protein kita berapa gram sehari. Nah, terus kemudian sebetulnya personal trainer sih yang lebih tahu tentang hal ini ya. Dia intensitas latihan tuh berapa, diharapkannya tuh naik berapa kilo tuh nanti dia ngasih tahu. Mungkin nambahin 10 gram dari kebutuhan harian atau 20 gram setiap hari gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini saya ada pengumuman terakhir. Mas Awi dicatat dong. Itu hitung-hitungannya. Apaan? Yang protein tadi. Kebutuhan protein. Iya. Buset deh, di Google tuh banyak, Non. Mari kita lihat. Oke. Cara menghitung kebutuhan protein. Itu ada lengkap. Nih. Tuh, langsung tuh. Cari protein untuk fitness tuh. Cara menghitung kebutuhan protein tuh ada tuh. Tuh, ada kan? Nih, Oke, makasih Mas Awi. berapa besar protein yang dibutuhkan untuk membentuk otot tuh ada juga. Kita buka nih. Ini kan untuk laki-laki kan? Di sini enggak disebutkan untuk dioles ya, tapi diminum ya. Oke. Teman-teman, saya ada pesan sponsor, bukan pesan sponsor sih, tapi sebetulnya mau sharing aja. Hari minggu depan saya akan sharing sama Bu Dame di acara ini. Di acara Yeay. Tuh. di acara yang teman-teman mungkin nggak mau datang ya. Mau. Karena mungkin nggak Mau mau. dong. Itu kan perasaan Bapak aja, Pak. Mas Awi dan Budame gitu loh. Ini namanya. Kangen loh aku. Kirim salam ya Mas Awi sama Mbak Budame. Ya, jadi yang ini namanya Lita. Lita bikin junior coach. Ini sebetulnya menyiapkan pelatihan buat junior coach menjadi coach. Nah, syaratnya ini adalah terbuka untuk semua member yang sudah melakukan jadi senior konsultan. Ya kan? Nah, ini semuanya minimal pokoknya 35%. 35% nanti boleh join. Saya bawain modul 1, cara mendapatkan prospek sama closing. Terus nanti sesi berikutnya Bu Dame akan memberikan apa tadi katanya Lita tuh, materi tentang meningkatkan royalti gitu. Ikut. Registrasi ke itu ya? Ya, registrasinya ke nomor telepon itu teman-teman. WA. Dicatat 089. Wah, yang 80 udah buka ya Pak Wi. Apa? Oh, iya Elis, betul. Elis ikutan ya? Iya, kita kemarin yang 7 kan? Iya, yang 7. Ini yang virtual, Elis. 67. 089 terus Pak Wi. 089 805 Itu ada nomornya? 805 88806. 88806.
88806. Oh iya. Teman-teman kalau punya customer yang berpotensi untuk jadi coach, nah teman-teman perlu jelasin tentang manfaatnya kalau ikut full program yang 35%. Kasih aja, oh ini bonusnya bisa ikutan yang junior coach camp, gitu. Ikut teman-teman luar biasa loh ikut ini. Nah, coba sharing Elis, apa yang kamu dapatkan ikut ini? Sharing sedikit ya teman-teman. Selamat malam semua. Malam. Halo, Mbak. Aku ikut junior camp ini dari November 2019 ya Pak Awi. Saat itu aku baru SC kalau nggak salah tuh. Udah SPV. Nah, terus luar biasa di situ kita belajar banyak tentang afirmasi, tentang gimana ya, tentang benar-benar jati diri kita gimana ya, pokoknya itu luar biasa deh, spiritual banget gitu. Di situ tuh benar-benar menggali ini kita lah, aduh luar biasa lah, emosi apa segala macam, aduh luar biasa deh teman-teman. Saat itu kita disuruh bikin dream 50 mimpi ya. Dan thanks God-nya itu di antara 50 mimpi itu aku ikut junior camp yang ke-7 di Maret ya. Kak Made ada di sini nggak ya Kak Made? Ada. Hai. Di Maret di Maret aku ikut, thanks God itu 2 kecapai itu impian aku loh. Yaitu aku WT dan buka NC. Cuman karena masalah corona kemarin jadi agak undur ya, thanks God aku baru buka NC bulan ini. Luar biasa teman-teman, saya anjurin ikut deh, luar biasa deh ikut itu, benar-benar bikin semangat kita itu kena charge luar biasa. Semangat, terima kasih. Terima kasih Elis. Made udah ikut berapa kali Made untuk junior coach camp? Made sama Kak Elis ya, kita ikut yang pertama itu 2 kali ya, lupa Made. Yang terakhir yang saya nggak ikut November Kak Made. Sekarang kita. Berarti saya sekali, yang kedua saya. Ya, yang ketiga karena akibat corona udah beli tiket gagal ikut. Betul. Ya teman-teman, jadi ini terbuka untuk senior konsultan. Ya, nanti boleh daftar langsung di nomor telepon itu. Kirim aja pesan di. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Untuk topik 21 hari dan sinyal force. Dr. William mungkin bisa sharing sedikit, Dok. Pengalamannya di kelas 21 hari. Nggak ada suaranya, dokter. Belum ada, Dok, suaranya? Belum ada ya suaranya Dr. Willia kan ya? Oh, audionya masih mute, Dok. Masih mute itu suaranya. Suaranya masih mute.
Ini sekaligus menjawab ya dari Mbak Wati nih. Pak, saya kan banyak customer lama. Apa boleh saya keluarkan karena dia nggak aktif? Sebetulnya terserah Mbak Wati ya. Kalau misalnya grup itu hanya untuk grup untuk bonding tanpa ada komitmen, ya jangan dikeluarin Mbak. Mendingan bikin grup baru aja, bikin grup baru yang ada komitmennya. Misalnya grup untuk komitmen olahraga, komitmen untuk masak sehat. Abang udah dokter. Saya lebih baik bikin grup baru dibandingkan ngeluarin gitu. Kalau aku. Hari ini. Nah ini suaranya ada Dokter Wilya, monggo. Enggak. Iya, saya pakai handphone. Ternyata laptop jadul sudah harus ganti suara. Gimana Om Awi? Ya Allah, Jadi saya mah ketik pengalamannya ngebimbing di kelas online untuk edukasi yang paling menarik gitu. yang paling menarik adalah saat saya berhasil turun, Dok. Dok, teman saya mau, Dok, program. Dok, saya repeat order ya, Dok. Itu sangat menyenangkan. Iyalah. Happy lah ya, Om Awi. Orang kita dari 2017 ya. Belajar sama Om Awi. Luar biasa. Teman-teman, nanti kapan-kapan kita Dokter Wilya sharing ya. Beliau ini banyak customernya, banyak membernya itu semuanya dokter-dokter loh. Wow, keren. Bahkan dulu Dokter Andi sempat bikin itu soalnya. untuk Dokter advance Wilya keren. nutrition tuh sempat bikin. Advanced nutrition itu tuh khusus untuk member yang ya kan kayak dulu ya waktu BLC kan ya. Apa tuh? Apaan ya, Om? Dulu waktu Dokter Andi bikin Advanced Nutrition dulu. Oh, iya. Di BLO awal-awal. Di BLO dulu. Ke-6 kalau nggak salah. Sip, kapan-kapan. Thank you ya Dok, udah mampir. Apanya? Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Dokter Andi pastikan pakai celana ya. Celana apa sarung? Sarung ya. Celana dong. Celana Om, rabo, celana. Ada harinya. Oke teman-teman. Nanti kalau perlu slide yang tadi saya kirimkan dalam bentuk PDF di grup Telegram ya, biar bisa baca-baca. Ya, terima kasih. Makasih Pak Awi. Om, jangan lupa link. Katanya mau dikirim link. Kalau ditutup lah. Makasih Link Pak Awi. e-booknya. E-book Pak Awi. E-book Om. Gimana Pak? Sebelum lupa saya kirimin link untuk download ebook ya, sabar. Iya. Yeay, untung diingetin. Makasih Pak Awi. Semua ya. Mas Awi. Thank you. Terima kasih Pak Awi. Terima kasih Pak Awi. Makasih banyak, Mas Awi. Makasih ya Pak Awi untuk Ya, edukasinya, untuk sharingnya, untuk Makasih, semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Awi. Mana linknya? Linknya di sini Mas Awi. Terima kasih Pak Awi. Linknya di chat. Oh di chat. Mana chatnya? Mana linknya? Di grup Telegram kali ya. Belum masuk. Alhamdulillah. Ini dia. Stop. Hilang. Tadi Masya Allah. Banyak banget yang langsung masuk ya. Terima kasih Om Awi. Thanks a lot Pak Awi. Sama. Terima kasih Om. Assalamualaikum. Thank you Mas Awi.